lanjutan dari kajian tafsir Al-Quran. Malam hari ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqal 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi man qara'a harfan min kitabillah fa lahu bi hasanatun wa hasanatun bi ashabihi Rabbana. Pertama dan utama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur Allah akan memberikan tambahan nikmat dan karunia pada masa-masa berikutnya. Termasuk kita bersyukur yaitu siap menerima bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kemudian kita pelajari, kita pahami, kita renungkan, kita hayati, selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat petunjuk dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita mempelajari dan memahami, insya Allah karena itu bersyukur, Allah akan menambah nikmat karunia pemahaman termasuk hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberikan contoh kepada kita dalam mengamalkan Al-Quran. Maka riwayat cerita yang tentang kehidupan Nabi itu tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Karena itu Aisyah mengatakan anak ulul Quran. Sungguh akhlak, sikap, tingkah laku Nabi itu ada perwujudan penamalan Al-Quran. Maka seperti pepatah kita, dua sisi mata uang. Tidak bisa diamalkan Quran roh atau sunnah roh, kedua-duanya harus diamalkan. Itulah yang harus kita pahami, jangan sampai dibelah. Qurannya dilakoni, sunnah Nabi tidak dilakoni, atau sunnah Nabi dilakoni tapi ada yang membahas. Tidak ada dalam hal tentang sholat waktu. Al-Quran dan Nabi menunjukkan bagaimana sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Maka ayatnya pendek, tapi kadang-kadang kalau ingin membodohi orang bisa, yaitu yang berbunyi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masuda. Dirikanlah sholat sejak bergesernya siang matahari. Matahari bergeser dua kali pada siang, yaitu berada di atas kita, namanya bergeser sedikit dulu, bergeser yang kedua yaitu ketika bayangan sama dengan bendanya lebih sedikit masuk waktu asar.
terbenam matahari masuk waktu maghrib. Nah, kemudian ada bayang merah di ufuk barat sana. Merah itu berarti tanda-tanda sinar matahari. Setelah bayangan merah sudah ada, masuk waktu isya. Ditambah satu waktu al-fajr dan sholat subuh. Kok pakai waktu al-fajr? Karena sholat itu mesti dibacakan Al-Quran. Tanpa baca Quran, sholatnya tidak sah. Quran yaitu surat Al-Fatihah. Ini yang juga betul-betul kadang-kadang ada orang yang sengaja wong pinter tapi minteri untuk menyesatkan bahwa tidak ada petunjuk Al-Quran sholat 5 waktu. Ini contoh saja. Tentu sekali lagi dengan belajar bersama seperti ini, marilah kita ikuti, kita pahami sehingga insya Allah dengan membaca Quran kita otomatis dengan kajinya. Maka yang kami nukil, kami pahami, kami pahamkan itu dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tafsirnya ayat ditafsir dengan ayat, terus dijelaskan dengan hadis, dilengkap. Insya Allah. Baiklah, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ayat 78 kita mengabarkan 78 surat Al-A'raf ayat 78 tentang Nabi Soleh dan kaumnya. Sudah ketemu? Faqadat rajulatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Faqadat rajulatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Bahu fi darihim jasimin. Pak, artinya kemudian lalu ini melanjutkan ayat sebelumnya pada kaumnya Nabi Soleh itu melampaui batas menyembelih unta betina atau unta yang dijadikan mukjizat bagi Nabi Soleh sehingga mampu meminum air satu embung dan sebagai giliran dengan kaumnya. Ternyata mereka melanggar menyembelihnya, maka karena dosa kesalahannya itu karena Nabi Nabi Muhammad langsung mendapat atau kontan mendapat hukuman siksa dari Allah SWT. Begitu menyalahi janji langsung mendapatkan siksa dari Allah. Yaitu fakhozat dimulajibatu. Lalu atau kemudian mereka ditimpa. Nah, pada itu mengambil. Rajbatu gempa mengambil mereka sehingga mereka mati semua, namanya menimpa. Ini mengartikan Quran adalah janjian tahu
bahasa Arab yang baik. Maka mereka ditimpa oleh gempa yang luar biasa. Coba umpamanya di pegunungan ada gempa, kira-kira bagaimana? Mati semua. Pas bahu, maka jadilah mereka tidak isu-isuan. Jadi asbab itu saudara kanan. Karena itu mengamalkan, merubah bacaan pokok kalimat dan sebutan, namanya mubtada khobar. Mubtadanya adalah jadi doberku berjamak, maka jadilah mereka mengungkapkan perasaan ya mau ini walaupun sudah mati boleh seperti itu, seperti orang kita masih orang wahai kawanku dipukul kata Rasul sujud mata dengan cara seperti boleh asal tidak minta seperti dengan memakan sakit mantun memuja-muja Nabi anta samsun anta badrun anta nurun fauqan boleh yang tidak boleh kalau kita ya Rasulullah aku sini ya Allah tolong aku tadi yang tidak boleh sudah dibahagi tadi kita memuja-muja kalau memuja-muja atau apa minta kepada orang mati. Walaupun kita boleh, mati tidak boleh kata ya Jibril, tolong aku diterima di perguruan tinggi negeri. Tidak boleh walaupun Jibril itu hidup. Ini yang kita kepada minta kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak tampak, baik itu sudah mati atau masih hidup, maka tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu minta pada setan, tapi dengan besok harus jadi
lemahnya setan berada di neraka. Bukan boleh, tapi berarti kita terpengaruh oleh tunjukan tipuan setan. Ini yang kita ya qaumi wa lapor ablan tukum, demi sungguh-sungguh telah aku sampaikan kepada kalian. Ablatu, aku telah berusaha menyampaikan kepada kalian risalah Rabbi, amanat atau aturan atau agama yang Tuhan, risalah Tuhan. Aku sudah sampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada untuk sampaikan kepada kalian semua, petunjuk Allah dalam hidup, dalam berkeyakinan. Bahkan manasahtu, ini wawu ini dianggapkan pada ablatu, maka boleh berhenti. Tapi kalau baca kuat, nafasnya dibaca terus juga bagus. Ini dalam upaya menghemat nafas. Wa tawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi yang ngomong nafasnya kurang keras, maka berhenti boleh mas. Dan tidak perlu diulang lagi kalau berhentinya pada waktu seperti ini. Contoh, innal ladzina kafaru min wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang berat-berat itu kenapa? Karena di belakangnya ada waktu. Wa yuqimus sholata. Ini harus kita bicara berhenti menghentikan wakaf di Quran itu harus paham ke tata bahasa nasional itu ya asal mateng baik atau diulangi lagi. Wa nasahtu, dan aku telah memberi nasihat. Nasihat apa? Konjol ini pitutur. Kalau maksudnya mau hidup. Dan aku telah memberi nasihat laku pada kalian, sudah saya ingatkan, jangan kau dekati kota itu. Sebab itu permintaan dan itu mujian. Tetapi ternyata kalian tidak mublis. Dan mublis itu apa? Tidak menanggapi dengan baik. Tetapi kalian tidak suka kalau diberi nasihat. Kalian tidak suka, tidak cinta an-nasihin terhadap orang yang menasihati. Maksudnya yang disebutkan banyak, tapi yang dimaksud satu orang yaitu Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh itu ada pengikutnya juga ikut memberi nasihat, tapi tidak tidak disukai, tidak senang. Wong tua dinasihati, Pak Haji, dan gampang terus tua tidak dielekin. Rata-rata orang kalau diingatkan itu malah marah. Ini presiden dielekin marah. Padahal jelas keliru dia. Itu rata-rata partai yang maksudnya marah kalau presidennya diingatkan. Apalagi di kampung kadang-kadang seperti itulah karakter manusia. Kalau diingatkan orang lain merasa dimarahi, direndahkan. Padahal tujuannya nasihat itu senang, jangan sampai salah. Tapi ketika salah diingatkan, mau
masyarakat tertentu salah, si sembah harus tokoh, tapi dia menyembah lewat berhala. Diingatkan, maka beda. Reaksinya negatif. Waktu harganya saja tidak selesai masalahnya, apalagi Tuhan hanya satu. Itu coba. Dan kita yakin banyak orang yang beralasan berdebat pasti argumentasinya tanpa apik, tanpa bagus. Nah itulah, dengan jangan kaget kalau ada diskusi atau berdebat di TV atau di mana, pasti walaupun benar tetap disalahkan. Karena teman berdebat biasanya seperti itu, tidak mau menerima paham atau argumen dari lawan debatnya. Itu rata-rata. Mulai dengan langsung nanti syariah, nanti syariah atau syariah. Mas, coba ada Mas Rizal, syariah. Syariah. Mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah marah. Terus memang dia pendapatnya seperti itu, tidak perlu. Walaupun kita tidak perlu kita marah kepada yang berpendapat berbeda. Itu ya, nah kita suka marah-marah berarti kita ketularan umat para nabi dulu yang selalu bersikap negatif terhadap apa yang dilakukan oleh para nabi. Ini tentang Nabi Soleh sudah selesai satu alinea. Dilanjutkan sekarang dengan ada timah. Nanti dia seperti ini boleh terus dimulai lagi untuk rokaat kedua seperti itu. Ini Mas bicara di kalau Quran di tengah, ambillah ain dan ain. Kalau satu ain terpanjang diparuh, yang separuh dilanjutkan, jangan ditinggal. Ini yang harus kita maka tidak boleh baca satu ain baru separuh sudah ganti yang lain. Misalnya saya tulis contohnya di dalam surat Al-Isra itu kan cukup sampai wa qul malu ala qul ya malu ala sakilati. Itu kan sampai ayat itu. Tapi kadang-kadang ditambahin yas'alunaka anil ruh ditambahin seayat. Itu belum tahu etika membaca Al-Quran. Dan ada yang seperti itu. Ada tak? Ada masih ada seperti kader. Kalau baca Quran usahakan akal jadi kan. Berarti pada kalau ayat panjang di separuh yang separuh berikutnya. Contoh membaca surat Al-Buruj, berapa misalnya contohnya, atau surat Al-Buruj sampai Bapak Naladi Amanu surat Al-Buruj dan hal apa mulai dari kapal tapi setelah itu karena sholat maghrib maka dibaca separuh saja, dilanjutkan pada inna ba'sa rabbika karena gitu. Berhentinya tuh di bagian mana Pak? Apakah bagian berhentinya itu? Ya diusahakan yang kalimat awal seperti inna itu kalimat awal. Inna ba'sa rabbika, contoh lagi yang kamu baca kemarin itu apa? Wasama idas sama fataram pada terus sampai sana dan ya apa? Tukati kemudian ya lamu nama tafalu itu kan bisa terjadi karena di belakangnya sudah inna. Ada kata inna itu di bagian awal sesungguhnya inna abroro rabi. Nah itu suatu inna itu sebagai kata awal. Itu sekedar tahu saja cara etika membaca Al-Quran kalau diambil dari ayat tengah. Ya contoh lagi lam yakun itu boleh seperti itu. Lama umur yang surat Al-Munafar yang surat Al-Munafar dari kata kalimah sampai itu berarti terus berikutnya innal ladina kafaru min ahlil kitab itu namanya separuh disempurnakan. Baiklah kita lanjutkan. Walau tanil qala liqaumihi atatuna fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal
imun terhadap diri kita. Walton dari kata-kata asal walton boleh atau diatarkan pada lakot asana dulu. Lakot asana ilarukan apa? Lakot asana bukan ilarukan. Walakot asana luton. Maka menjadi objek maf'ul bih bahasa Arab. Dan kami telah mengutus Lut, Nabi Lut diutus kemana? Kepada kaumnya, yaitu isinya irqola karena diutus. Ingat utusan kami Nabi Lut ketika berkata di qaumihi kepada kaumnya, aku telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Karena di depannya sudah kaumnya, maka boleh dibuang. Yang sudah dimaklumi diketahui itu boleh dibuang. Tapi mengartikannya tetap dan kami mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Apa yang harus diingat? Idqola saat atau ketika Nabi Lut berkata liqaumihi pada kaumnya. Kaum Nabi Lut itu kaum yang aneh. Istilahnya siapa bapak yang luar biasa melampaui batas atau kaum yang abnormal itu apa bahasa Inggris? Abnormal itu apa? Tidak masuk luar biasa. Apa yang dikatakan? Atatuna fahisata yakti dijamakan yakti dengan ya diyaktuna karena ini untuk mukhatab orang yang apa yang diajak bicara lawan bicara maka pakai taktuna fahisata hamzah disebut hamzah istifham hamzah untuk bertanya karena sifatnya ini bahasa Arab itu istihya atau melehake bahasanya. Atatuna pantaskah kamu mendatangi melakukan alfihasata tindakan yang keji jijiki. Pantaskah kamu melakukan hal yang menjijikkan? Masa kalau kemudian tak seorang pun menakasi seseorang melakukan seperti kamu itu, seperti kejijikan itu. Menaklan dan itu belum pernah terjadi orang-orang sebelum kamu dulu zaman Nabi Nuh sampai kalian itu melakukan seperti yang kamu lakukan. Maka Nabi bersabda, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan tindakan baik maka dia mendapat pahala apa yang dikerjakan orang lain yang niru. Itu juga orang yang melakukan kejelekan ditiru orang mendapat apa? Dapat apa? Dosa terhadap kejelekan dari apa yang dikerjakan orang lain. Maka kita disuruh kreasi yang bagus ditiru orang mendapat pahala terus. Kreasi yang jelek dapat terpuji, kejelekan akan terus menimpanya seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Pantaskah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak dilakukan oleh seorang pun sebelummu? Masa kalau yang mendoli kamu sebelummu tidak ada yang melakukan, seluruh dunia tidak ada yang melakukan, tiba-tiba kamu melakukan seperti itu. Bahasa kita itu Lut artinya Lut apa? Jujur. Orang yang melakukan perbuatan melampiaskan nafsu lewat tubuh urut.
karena yang melakukan itu di daerah Sodom, maka orang Barat mengatakan Sodom. Jadi orang Nasrani ini pemonseng melakukan Palembang Prosesator itu Sodom Saturi. Contohnya seperti itu. Apa perbuatan keji, perbuatan yang menjijikan itu apa? Yaitu innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Mulai lagi. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa Bal antum qaumun musrifun. apa bentuk kelakuan yang menjijikkan itu, yaitu innakum sungguh-sungguh kalian itu latakunan mendatangi, menggauli, mendatangi atau menggauli ar-rijala laki-laki sahabatan dengan nafsu. Kamu menggauli sesama laki-laki dengan nafsu. Min dunin nisa, meninggalkan wanita-wanita. Nah, sekarang namanya apa? Namanya homo. Jadi orang yang suka dengan sesama jenis. Bahkan kalau seperti itu kamu semua kaum menjadi kaum orang-orang musyrik yang berlebih-lebihan. Coba kalau diteruskan, kira-kira bagaimana? Tidak ada orang berketurunan. Yang terjadi kedua, menyakitkan para wanita. Ada tempat yang baik, bukannya yang jelek. Akhirnya wanita pun kira-kira ya, wanita nanti tidak dikumpuli laki-lakinya gimana? Nah, tidak ada orang berketurunan kan? Ya balas dendam kan? Orang aku ya baca pada apa tadi? Yang tidak ada keturunan sudah seperti itu. Inilah efek dari perbuatan itu. Itulah ini kadang-kadang mereka sekarang tuh bangga dengan kondisi seperti itu. Aneh tuh, orang tidak normal, abnormal diingatkan, kira-kira marah enggak? Pak Leman, marah enggak kira-kira? Coba Pak. Siapa? Dr. Sutomo dari Universitas Erlangga. Tokohnya kan itu ketuanya. Ketua homosek. Ada organisasinya sampai seperti itu. Tidak ada orang berketurunan itu kok ketua. Tidak malu homosek. Tapi malah homosek. Ada organisasinya sampai bayangkan. Sekarang tuh orang tidak normal tuh malah bangga. Ketua. Tidak malu homosek. Padahal itu jelas ada tempatnya. Ada organisasi dikatakan tidak normal. Mereka merasa percaya diri. Inilah. Jadi perbuatan seperti itu dilakukan pertama pada masa Nabi Lut, dan Lut itu sengaja diutus Allah untuk menyadarkan kaumnya itu, yaitu yang berpenduduk di Sodom dan Gomora. Ya, nah kayak ngono kuwi coba bayangke diteruskan kira-kira apa ya Pak? Kalau seperti itu Pak, nah sudah penyakit. Sekarang tuh orang tidak normal tuh malah kira-kira apa ya Pak? Karena saya sudah tidak tertarik dengan istri saya, senangnya dengan laki-laki. Saya mencari laki-laki muda. Kira-kira apa ya Pak? Karena saya sudah sodomi, tapi laki-laki muda itu dengan syarat mau mengumpuli istrinya. Nah istrinya normal.
Ada yang seperti itu Pak. Hati-hati. Jadi saya karena tadi sudah tidak normal, senang kepada laki-laki. Biasanya laki-laki yang disenangi yang belum keluar tumbuh. Nak wong Jawa ngarani jembut. Kamu tahu jembut apa? Bulu apa tuh? Bulu di atas kemaluan itu. Nak belum keluar atau keteknya belum keluar atau jenggot apa brengosnya belum keluar itu menjadi ciri khas. Bahkan wis tua Pak, dia kalau sudah tua punya penyakit itu, dia mencari anak yang mau dibayar Pak, karena dia sejak muda itu apa tadi kelainan. Nah, terus waria kalau sudah tua membayar Mas Ivan untuk ngumpul itu dibayar banyak, maka hati-hati orang yang sudah penyakit biasanya terus menular berkembang Pak. Maka hati-hati kalau ada kelainan, maka lebih baik nak zaman Nabi dibunuh. Sebab kalau ketularan yang jadikan apa sasaran juga nanti berkembang lagi seperti di Pilodepeli atau Pak siapa itu namanya mencari anak muda disodomi seperti itu. Nanti anak yang disodomi itu akan dendam, berusaha mencari apa objek lagi, yang diobjek terus akan berkelanjutan, maka harus diberantas seperti itu. Tapi tampaknya kita cara memberantasnya apa kan? Dicarikan pendapat dari orang yang tidak paham hukum. Presiden kan belum tentu paham hukum, tapi soal diberi pendapat diapakan Pak? Dipotong alatnya jenengin apa? Kebiri. Kebiri itu siksaan yang berkelanjutan nanti itu Pak. Coba jenengan pernah melihat anjing yang dikebiri atau kucing yang dikebiri? Nah pas birai, masya Allah itu bisa pagar itu dirusak. Manusia pas birai padahal sudah tidak punya, bisa merusak lingkungannya. Inilah harus dipahami. Jadi kebiri itu tidak menyelesaikan, lebih baik dihukum mati selesai. Pernah dikebiri, dia masih hidup tapi tidak tersiksa selama hidup. Ini yang harus dipahami. Maka hukum agama, hukum Allah itu yang paling netral, tidak memihak kemana-mana. Dikatakan kamu itu memang orang yang berlebih-lebihan. Masuk ana lanang ana cah wedok malah milih. Maka dilanjutkan jawabnya bagaimana? Diingatkan seperti itu, jawabnya wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min. Ini salah namanya. Ming ulangi lagi. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Qor ditebalkan ra tabkhim karena jatuh sudah fathah. Qor min qaryatikum, tidak dibaca min qor. Beda toh? Qor itu tarqiq tipis, min qor, tapi min qaryatikum. Innahum rata-rata belum bisa membedakan antara ra tafkhim dan ra tarqiq. Innahum unasun yatatahharun. Monggo. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tiada lain jawaban kaumnya diingatkan seperti itu ilang qalu
kecuali mereka menjawab mengatakan akhrijuhum min qaryatum, usir mereka. Nabi Lot dan pengikutnya diusir dari sana. Ini contoh ketika diingatkan oleh Habib Rizik, usir saja ke Arab, dia orang Arab. Kan ada seperti itu, diingatkan malah mau mengusir. Nak kepengen Islam sing bener kan mau dikembalikan ke Arab. Banyak seperti itu. Jadi ternyata karakter manusia yang jelek, yang salah itu kalau diingatkan pasti kata-katanya usir saja mereka dari Indonesia karena dengan alasan tidak suka dengan Pancasila. Itu bahasa-bahasa klise. Di orang munafik, orang kafir itu terhadap orang Islam yang berkeyakinan yang benar itu pasti ungkapannya klise seperti zaman Nabi. Maka orang Islam paham seperti ini. Jadi kita tuh ketika mendengarkan ucapan-ucapan para tokoh-tokoh yang tidak suka itu pasti bahasanya hampir sama seperti itu. Usir, akhrijuhum, usir mereka min qaryatikum, dari kotamu, dari negaramu, dari Indonesia. Kenapa? Innahum, sesungguhnya Lot dan pengikutnya adalah unasun, orang-orang, manusia-manusia yang merasa bersih. Jangan dianggap ingin bersih, tidak usah di Indonesia. Ini bahasa orang yang kafir, munafik itu bahasanya klise. Itu juga orang syirik bahasanya juga klise. Awal zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang kita kan mencari perantara, orang-orang yang soleh. Karena itu sebagai orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah lewat orang yang soleh mesti dikabulkan. Jadi bahasa itu Quran itu memberi contoh, memberi pelajaran pada kita. Jangan kaget kalau ada orang mengatakan usir saja dari Indonesia, usir saja dari. Contoh lagi, tidak boleh ditanam di kubur sini. Coba, pada dia tidak membuat tanah itu yang memberi Gusti Allah. Tapi ketika ada orang yang dianggap salah, contohnya teroris, kan mereka terus menolak, tidak boleh ditanam, pada kuburan itu bukan miliknya. Inilah hati yang sakit, hati yang tidak ada keyakinan kepada Allah, sering bersikap berlebih-lebihan. Seperti nasibnya Nabi Lot dan kaumnya, karena mengingatkan, menyadarkan tindakanmu itu jorok, untuk keji, jelek, maka tolong dihentikan. Kawinilah anak-anakku, anak gadisku yang cantik-cantik ini. Mereka tidak mau karena sudah abnormal. Maka sekali lagi kita jaga keluarga kita jangan sampai kena penyakit apalagi abnormal. Itu juga orang syirik gejalanya gampang Pak melihat. Klise, dia senang dengan teman sesama laki-laki, yang satu lebih muda, yang satu lebih tua. Itu biasanya juga gitu. orang syirik Gejalanya gampang Pak melihat. Di klise. kampung kita kadang-kadang di asrama terutama, atau pendidikan yang laki-laki semua, STM, atau wanita semua, di asrama wanita semua, kadang-kadang ada kelainan seperti itu. Maka penjaganya, musrifnya harus betul-betul teliti melihat gelagat, gerak-gerik yang fenomena gelagat yang mencurigakan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kita diberitahu oleh Allah, itulah kondisi real masyarakat pada umumnya. Maka marilah kita resapkan dalam diri kita, selanjutnya bisa menyikapi kondisi yang ada di lingkungan kita. Itu namanya penyakit. Maka semoga kita semua bisa memahami dan selanjutnya bisa mengantisipasi kejadian yang kemungkinan terjadi. Namun sekali lagi mengingatkan orang itu tidak gampang, tidak mudah. Salah-salah jadi malah dimusuhi. Ini yang harus dipahami. Terima kasih. Kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.